Jadi ketan susu bakar kita persiapkan setelah tadi selesai dibakar, kita bawa kemari. Kita mulai dulu dari membuat ketan susu Srikaya. Jadi pertama-tama sebetulnya sangat sederhana. Jadi ketannya kita taruh. Karena kalau saya rasa kalau terlalu banyak juga jadi sedikit lebih enak gitu ya. Jadi tapi kalau disajikan secara ini akan jauh lebih nikmat karena ukurannya pas. Kita mulai dengan membuat ketan susu original ya. Jadi ini ditaburkan si kacang mede di atasnya. Kita buat lagi yang kedua, ketan susu Srikaya. Srikaya memang kita buat semuanya asli, tidak pakai pewarna. Cozy enak, nyaman. Relatif enak dan harganya juga relatif ya reasonable lah. Nyaman, sejuk banget. Terlebih makanan-makanannya cukup lezat lah. Jam operasional kita mulai buka dari jam 9 pagi sampai jam setengah 11 malam. Saya ingin tempat ini menjadi tempat yang cocok bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Jadi memang dari sisi tempatnya makanya saya bilang suasananya mungkin warung tapi warung yang apik gitu. Jadi mulai dari kalangan yang menengah sampai yang atas pun bisa menikmati. Begitu pula dari sisi harganya. Jadi harganya juga ya kalau dibilang sama dengan kaki lima sih nggak juga, pasti di atasnya kaki lima. Namun cukup terjangkau untuk berbagai kalangan. Jadi siapapun bisa menikmati. Jadi kalau ditanya siapa aja sangat variatif. Tergantung jamnya, kita mulai dari ada anak-anak SMP, anak SMA, kuliahan, sampai dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berumur mungkin 50-60 tahun. Yang membedakan ya itu tadi ya, mungkin komposisi dari makanan, pilihan menunya, terus kemudian tadi yang sajian sederhana tapi berbeda gitu ya. Ya tentu juga tempatnya sendiri, suasana dari tempatnya yang suasananya mungkin lebih kayak teras rumah yang serasi, banyak hijau-hijauan. Ini juga saya bikin konsep ini karena saya rasa Jakarta udah banyak sekali gedung ya. Jadi saya ingin sebanyak mungkin menanam pohon, dan itu menjadi salah satu unsur pembeda sekali gitu ya, karena ya itu tadi Jakarta ini sudah banyak di jalan macet, ngelihat mobil, ngelihat tembok-tembok. Nah dengan adanya taman-taman ini mungkin orang bisa merasa wah ini sesuatu yang berbeda gitu. Jadi tempat yang menarik untuk meluruskan pikiran. Harganya berkisar dari sekitar Rp3.000 gitu ya sampai Rp35.000. Konsep dari kedai ketan susu ini tidak hanya menjual ketan susu, jadi orang yang banyak balik kembali itu juga tidak selalu hanya makan ketan susunya, mereka jadi akhirnya kesini juga untuk makan. Nah, jadi kita memang tidak hanya ketan susu gitu yang ditawarkan, jadi memang ada menu-menu lain, kurang lebih antara 50 sampai 80 porsi lah dalam seminggu ketan susunya. Karena memang konsepnya adalah berbagi pengalaman kuliner dan melestarikan resep keluarga tadi. Dari waktu-waktu kita selalu punya resep-resep baru yang diunggulkan. Jadi kalau seperti saat ini kita punya mie godok demak ataupun kita ada bitter bolen. Itu sebetulnya resep-resep yang sebelumnya tidak ada. Ini juga memberikan variasi buat pelanggan untuk selalu mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jadi selalu ada yang baru untuk dicoba. Dan saya sangat berusaha untuk tidak memberikan persepsi atau orang kalau
dibilang spesial itu kadang-kadang gini, spesial itu hanya untuk jualan gitu. Tapi spesialnya. Tapi kalau saya ingin di sini spesial dalam arti sesungguhnya. Jadi makanan-makanan kita kami tawarkan itu ya memang enak. Tapi memang enak ini relatif ya. Tapi memang menurut kami sesuatu yang boleh dibilang memang spesial. Sekarang kita akan mulai untuk membuat mie godok nyemek. Ini salah satu menu favorit di kedai ketan susu. Jadi ini ada campuran kaldu yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Campur dengan telur, terus kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita langsung masukkan mie-nya. Kita masukkan ayam. Kemudian kita masukkan yang terakhir adalah daun bayam ya. Penilaian saya untuk kafe ini. Ini penilaian saya tentang kafe ini. Ini penilaian saya pada kedai ketan ini. Dari mulut ke mulut untuk berpromosi. Jadi tidak lain adalah menjaga kualitas dan pelayanan. Saya rasa itu nomor satu. Kalau pelanggan kita senang, nah itu saya rasa promosi yang luar biasa. Tapi tentunya dengan kondisi teknologi sekarang yang sangat menunjang, ya kami melakukan juga sosial media. Jadi kami ada Twitter, kita punya Line, WhatsApp, terus Instagram. Jadi itu juga membantu dalam mempopulerkan kedai ketan susu.